Rahayu, para kadang berjumpa lagi pada video Jakarta Lead, menyambung pada video yang lalu. Setelah kita semua menjadi paham bahwa jasmani kita itu sungguh amat penting bagi kehidupan kita. Apa yang kita bahas pada masa lalu menyadarkan kita akan tanggung jawab dan semangat baru untuk menyikapi jasmani ini supaya bisa bermanfaat, supaya bisa lebih bermanfaat dan menggunani bagi perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita. Kali ini terkadang kita akan mencoba untuk mendalami lagi bagaimana kita itu menyadari bahwa kalau kita itu sudah mengerti ada bagian tubuh yang luar, ada bagian tubuh yang berada di dalam, ya. Dan komponen-komponen apa, organ-organ apa yang sejauh ini panjenengan ketahui berkadang ini merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi luar biasanya satu di antara sekian banyak organ itu, ya, yang pertama itu tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Namun sekian banyak organ yang menempel pada jasmani kita, tubuh kita ini, mereka saling mempengaruhi. Inilah yang harus kita capai, kesadaran pengetahuan seperti ini, agar kita itu semakin memahami bagaimana kesempurnaan penciptaan ini terhadap diri kita yang memiliki wujud bentuk yang seperti ini. Jadi perbuatan saya ulangi bahwa organ-organ yang menempel pada tubuh kita ini, ya, semuanya itu memiliki tujuan yang sama. Kenapa seperti itu perkataan? Jadi organ-organ itu tentu saja bekerja sesuai dengan perintah. Siapa yang memerintah? Ya, yang memerintah adalah roh yang sudah saya jelaskan pada masa lalu. Mungkin perkataan bisa membuka lagi video-video yang masa lalu. Bagaimana setiap unsur di dalam tubuh kita ini, setiap sel di dalam tubuh kita ini ada yang mengendalikan, ya. Nah, itulah mengapa setiap unsur di dalam tubuh kita, setiap organ itu kalau kita resapkan di dalam kerohanian kita, mereka berbakti kepada Sang Penciptanya. Terlepas kita sadar atau tidak, mereka bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Itu mereka, organ-organ itu memiliki tujuan yang sama supaya kita sebagai manusia, supaya jiwa kita ini yang harus kita pertanggungjawabkan ini, itu bisa menjalani dan berjalan pada relnya, berjalan pada kehendaknya. Jadi sekali lagi berkata, apapun itu organ yang menempel pada tubuh kita itu sama. Agar apa? Agar perjalanan hidup kita ini bisa bermanfaat dan kita bisa kembali dengan jiwa kita itu kepada Sang Pemiliknya. Tujuannya hanya itu. Organ-organ itu mengantarkan kita, menjadi perantara bagi kita semua, supaya kita itu menjadi manusia yang sempurna, manusia yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya, bukan manusia yang hanya sekedar wujudnya seperti manusia, tetapi tingkah lakunya itu jauh berbeda dengan karakter, dengan citra Sang Penciptanya. Nah, jadi terkadang yang harus kita pahami, yang pertama, semua organ itu memiliki tujuan yang sama, mengantarkan kita kepada sebuah perbuatan yang sama. Entah itu di tengah perjalanan akhirnya kita itu mengalami sebuah pembelokan yang dikarenakan mungkin lemahnya kesadaran kita, mungkin jatuhnya kita pada proses robinedo, itu hal yang berbeda.
karena itu juga bisa dijelaskan ya. Namun kita sekarang baru membahas menyelami tentang jasmani kita. Sekali lagi, jasmani kita, rohani kita, tidak ada satupun itu yang tidak bermanfaat atau sia-sia ya. Itu yang harus kita bundeli, itu yang harus kita yakini. Lalu yang kedua, perkataan walaupun memiliki tujuan yang sama, namun setiap organ itu memiliki peran yang berbeda-beda ya. Satu dengan yang lainnya itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Organ-organ itu menjalankan sesuai perintahnya. Organ-organ itu menjalankan sesuai fungsinya. Oleh sebab itu, pada video yang sebelumnya saya sampaikan, setiap organ itu kalau kita pahami, kalau kita itu akhirnya tersadar, mereka memiliki bentuk-bentuk yang berbeda ya. Semuanya itu dibuat dengan desain yang luar biasa. Tidak ada satu organ dengan yang lainnya itu memiliki kesamaan bentuk ya. Ya, jadi mereka memiliki peran yang berbeda, satu dengan yang lain mereka memiliki peran yang berbeda. Namun berkaitan, mereka semuanya itu rukun, mereka semuanya itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang saling menjatuhkan. Mereka tunduk pada perintah, mereka mengalami kesadaran sal yang luar biasa, berada di dalam satu wadah yang sama, namun mereka hidup berdampingan, mereka tumbuh berdampingan, tidak ada saling mendahului, tidak ada saling cekcok di sana. Itu terjadi tanpa kesadaran kita, tanpa sepengetahuan kita. Pada saat kita sedang istirahat tidur pun kita juga tidak tersambung dengan peristiwa indah itu. Jadi organ itu memiliki tujuan sama, namun memiliki peran yang berbeda. Nah, peran-peran yang berbeda ini menginspirasi kita bagaimana ini menjadi sikap kita di dalam jagat madya, supaya kita itu juga harus bersinergi dengan yang lainnya. Bukan berarti kita sebagai manusia dengan manusia yang lain itu urusannya sendiri-sendiri. Kita diciptakan ini di dalam lingkup yang sama, di dalam wadah semesta yang sama, sehingga manusia satu dengan manusia yang lain, walaupun itu berbeda-beda identitas ya, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda warna, berbeda bangsa ya, mereka toh juga sama ya. Mereka memiliki keterlibatan di dalam kehidupan semesta ini ya. Jadi perkataan peran kita, peran tubuh kita, peran organ kita ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu telah menggambarkan pada kehidupan yang harus kita jalani. Kalau hidup kita itu akan dibentuk secara baik, ya terimalah perbedaan itu, lalu bersinergilah dengan yang lainnya agar semesta ini tetap akan berjalan dengan baik, tidak menimbulkan hambatan-hambatan bagi perjalanan kehidupan kita masing-masing. Jadi perkataan saya ulangi bahwa organ-organ kita memiliki peran yang berbeda-beda, dan ini bisa dimaknai, bisa menjadi inspirasi terhadap kehidupan kita ya. Lalu yang kedua, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan ada poin yang harus kita ketahui, yaitu hukumnya wajib untuk menjaga, merawat, dan melindungi. Saya tidak akan membahas lagi di sini, namun apa yang perlu panjenengan dalam, yaitu bahwa
Di dalam tubuh kita itu membawa organ yang begitu banyak. Nah, organ-organ itu memiliki tujuan sama walaupun perannya berbeda. Namun begitu perkataan organ satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Sehingga dengan demikian maka kita harus benar-benar menjaga setiap organ itu, dan kita harus mengalami kesadaran akan organ itu. Belajarlah dan selamilah agar kita itu kalau bisa semakin banyak tahu mengenai organ-organ kita yang menempel di dalam jasmani atau tubuh kita. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan kehidupan rutinitas yang terjadi saat ini, namun seberapa banyak panjenengan semua mengenali organ panjenengan. Ini menggambarkan bagaimana panjenengan itu bisa mengenali diri panjenengan, bisa mengenali kemanusiaan panjenengan. Ya, kadangkala kita tidak sadar, kita tidak tahu ya, gambarannya seperti apa, karena kita mungkin hidup kita itu mungkin terlalu dikuasai, terlalu diperbudak oleh keinginan-keinginan, sehingga sama sekali kita itu tidak merasakan indahnya tubuh kita, indahnya jasmani kita. Di dalam jasmani kita itu tertak sesuatu yang luar biasa. Di dalamnya ada keajaiban-keajaiban yang kita tidak bisa menguraikannya. Namun ini menjadi bagian yang sebenarnya bisa memperkuat iman kita. Panjenengan bisa mengalami kerinduan yang begitu hebat terhadap Sang Pencipta ini, sehingga panjenengan bisa menjalankan ibadah panjenengan dengan sempurna. Ya, jadi perkataan saya ingin merangkum, menyimpulkan dari video ini. Yang pertama, tubuh kita ini terdiri dari banyak organ. Organ ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan mereka adalah satu kesatuan yang bekerja bersama-sama, memiliki tujuan yang sama walaupun memiliki peran yang berbeda. Nah, satu dengan yang lainnya itu mempengaruhi. Oleh sebab itu, jangan sampai ada satu organ pun yang kita miliki ini sakit, atau dibuat sakit, atau dibuat cacat, atau dibuat tidak berfungsi. Maka akan terjadi akibat-akibat yang membuat kita ini mengalami banyak hambatan untuk membangun perbuatan-perbuatan baik. Demikian perbuatan video kali ini. Tentu saja semakin menarik pada saat kita mengenali diri kita sendiri, kita menemukan sesuatu yang baru walaupun kita itu sudah sekian lama membawa kemana-mana. Namun begitu kita menemukan diri kita, mengenali lewat kemanusiaan kita, kehidupan ini menjadi semakin indah. Kita bisa menjadi tahu dan semakin dekat dengan Allah sendiri, menjadi semakin dekat dengan Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Baik, perkataan kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Semoga video-video ini bisa bermanfaat bagi panjenengan. Terima kasih. Rahayu.